Iya, Ya, halo halo Sobat Sobat Kawan Kanua, UAS. selamat pagi. Selamat pagi. Apa kabar Kristi? Ya, lumayan baik sekarang Kang dengan kondisi pagi ini. Iya, semoga juga yang di rumah dan pemirsa Kawan Wa TV dimanapun berada dalam keadaan yang baik-baik. Walaupun Tora ini sebenarnya di karantina semua hampir 1 bulan Iya, ya betul. Kristi. Dan Oke. walaupun di rumah tapi Ah, boleh melakukan hal-hal yang bermanfaat Iya, tentunya. hal-hal yang positif tentunya ya, boleh work from home atau study from home dan Iya. sebagainya. Iya. Nah, ini karena COVID-19 Sobat Kawanwa ada berbagai sektor ya ini yang terdampak, salah satunya yang paling dapat rasa sekali yaitu dampak ekonominya Ya, ini Kristi. betul sekali. Iya. Nah, pagi hari ini Tora akan bahas bagaimana sebenarnya dampak ekonomi dari COVID-19 ini dan bagaimana kira-kira Torang boleh bangkit atau menghadapi ini semua. Torang mau bahas bersama dengan dosen Fakultas Ekonomi dari Unika de la Salle Manado. So hadir dengan Torang di studio ada Pak Franky M4. Selamat pagi, Ner. Selamat pagi kepada Mbak Regina, kepada Mbak Kristi dan kepada seluruh pemirsa Kawanwa TV dimanapun berada. Iya. Ya. Makasih Sobat Siar di studio Kawanwa TV. Apa kabar ini, Ner? Kabarnya baik walaupun di tengah situasi yang pandemik ya, Iya. COVID-19, tapi kita harus tetap semangat walaupun kita harus work from home, Iya. walaupun student atau mahasiswa harus study from home. Ya kita tetap produktif. Iya, Oke. itu dia utamanya Iya. mesti produktif dan cuman barika terus. Betul sekali. Lama-lama semua lebih besar ya, itu nantinya. dia. Ini timbangan makin hari makin ke kanan. Iya. Oke, nah Ner, ini sebelum Torang bahas lebih jauh mengenai dampak ekonomi, Torang suka mau cari tahu dulu ini sebagai orang awam lah ini, mau jelaskan ke pemirsa Kawanwa TV di rumah, negara itu yang kuat dari sisi ekonomi itu sebenarnya dilihat dari mana? Oke, Mbak Regina, Mbak Kristi sekali lagi selamat pagi ya. Ya. Jadi memang situasi saat ini dampak dari COVID-19 ini sangat terasa untuk sektor ekonomi ya. Tadi Regina katakan kekuatan ekonomi dari suatu negara kurang lebih indikator atau diukur dari faktor-faktor apa gitu ya. Memang ada banyak faktor yang bisa kita gunakan untuk mengukur bahwa negara ini kuat secara fundamental sisi ekonominya ya. Saya coba akan paparkan beberapa hal diantaranya dan nantinya sebentar kita akan hubungkan bagaimana di Indonesia gitu ya. Oke, yang pertama tentunya ada pasar saham. Ya, pasar saham ini juga merupakan salah satu indikator untuk kita bisa mengatakan bahwa negara ini kuat secara ekonomi ya. Walaupun sebenarnya pasar saham ini bukan yang paling penting sebenarnya ya. Tapi biasanya kan yang listing di pasar modal ini kan ada BUMN, ya, kemudian ada perusahaan swasta. Nah, pasar saham ini kalau bergerak positif, ya, bergerak positif dan meningkat, biasanya akan memberikan dampak positif terhadap perusahaan-perusahaan yang saya sebutkan tadi BUMN dan perusahaan swasta yang listing di pasar modal. Karena apabila dengan demikian bahwa kapasitas dari perusahaan tersebut akan naik, otomatis bentar akan berujung pada pendapatan, gitu kan? Berarti kapasitas perusahaan naik, pendapatan perusahaan naik, ya, omset perusahaan naik, ya, karena kan listing pasar modal berarti kan funding ya, funding fund, gitu kan? Naik, berarti sebentar ada pengembangan dari perusahaan yang listing di pasar modal ya. Dengan demikian juga ada investasi-investasi yang bisa dikembangkan. Nah, kalau sudah bicara investasi pasti itu sudah erat kaitannya dengan kekuatan ekonomi satu negara gitu ya. Kemudian yang kedua juga ada aktivitas manufaktur. Nah, aktivitas industri ya. Ya, suatu negara itu kuat ya dari segi ekonomi apabila aktivitas manufaktur itu kuat di dalamnya ya. Artinya bahwa ada permintaan yang besar ya dari masyarakat, kemudian otomatis di sisi yang lain manufaktur akan memproduksi sesuai dengan yang diminta. Berarti kan ada permintaan dan penawaran. Ya, berarti volume produksi juga akan ikut sesuai dengan permintaan yang menaik tadi. Itu ekspor impor atau bagaimana? Ada kaitannya juga dengan ekspor impor. Aktivitas manufaktur berarti kan sebentar aktivitas ekspor juga akan besar. Ya, kalau sudah bicara demikian berarti itu juga sangat erat kaitannya dengan economic growth atau pertumbuhan ekonomi. Dan ini salah satu indikator juga untuk mengatakan bahwa suatu negara kuat secara ekonomi ya. Faktor yang lain ada gross domestic product juga di situ ya, atau produk domestik bruto
Oke. Ya. Kita tahu gross domestic product itu kan adalah nilai pasar, ya, nilai pasar dari seluruh barang dan jasa yang dihasilkan oleh satu negara pada periode tertentu. Artinya bahwa indikator atau tolok ukurnya kekuatan ekonomi adalah apabila dari tahun ke tahun, ya, kalau kita pakai ukuran tahun, itu ada peningkatan, apakah itu GDP per kapita, ya, itu berarti indikasinya baik. Ya, berarti ada peningkatan GDP per kapita dari satu negara. Dengan demikian bisa kita katakan bahwa negara ini kuat secara fundamental ekonomi. Ya, kemudian yang berikut juga ada pendapatan dan upah di situ. Ada kaitannya dengan upah minimum di situ ya. Otomatis kalau kita bicara upah, berarti kan karyawan ya, kalau dia memperoleh upah yang cukup gitu ya, berarti kan sebentar dia tingkat konsumsi atau daya beli dari masyarakat itu kan naik. Nah, kalau daya beli naik berarti kan sudah berhubungan dengan konsumsi. Kalau sudah berhubungan dengan konsumsi berarti juga erat kaitannya dengan pertumbuhan ekonomi, kekuatan ekonomi satu negara. Jadi pendapatan dan upah yang baik tentunya akan mendorong konsumsi yang baik ya, sehingga akan tercipta kekuatan ekonomi yang baik dan pertumbuhan ekonomi yang baik. Kemudian juga ada di situ tingkat pengangguran juga, ya, tingkat pengangguran secara rate ya, banyak ahli mengatakan itu idealnya ada di kisaran 3,0 sampai 5,0% gitu ya. Itu idealnya. Indonesia sampai data kemarin ya, 2020 belum ya, sampai data kemarin itu ada di kisaran 4,8 sampai 5. Artinya masih dalam range baik gitu COVID ya. Iya, belum COVID itu, belum COVID ya. Kalau sekarang kita rasa bisa lebih sedikit ya, karena banyak pemutusan hubungan kerja juga dan banyak karyawan yang dirumahkan sementara waktu. Ya. Tapi paling tidak tingkat pengangguran itu menjadi indikator juga bahwa negara ini kuat secara ekonomi. Oke. Ya. Kalau dilihat kan Pak tadi menyebutkan tentang ada saham, kemudian ada ekspor impor dan juga upah dan lain-lain. Bagaimana pertumbuhan ekonomi di Indonesia sendiri sementara Indonesia juga melakukan hal yang sama begitu? Iya. Memang saya lanjutkan sedikit ya supaya ada semantar dengan pertumbuhan ekonomi. Faktor yang lain juga inflasi gitu ya. Inflasi yang terkendali gitu ya. Nah, data kemarin memang inflasi kita cukup bagus ya. Kenapa cukup bagus? Karena ada banyak faktor. Salah satu juga adalah sinergitas antara tim pengendali inflasi daerah dan pusat. Itu ada sinergitas yang baik. Ya, kemudian otoritas juga masuk ke pasar ya dengan baik, sehingga kemarin inflasi itu di Maret itu di month to month itu sekitar 0,1. Itu agak lebih turun juga dibanding dengan Februari. Februari yang sekitar 0,2 sekian gitu ya. Nah, kemarin saya tahu ada rapat Dewan Gubernur ya. Senin, Selasa. Nah, kemarin Pak Gubernur Bank Indonesia juga mengatakan bahwa inflasi cukup terkendali dan diharapkan di tahun 2020 ini di kisaran 3% plus dan minus 1. Nah, ternyata untuk menentukan pertumbuhan ekonomi dari satu negara itu banyak sekali DPO faktor. Tadi ada saham, ada ekspor impor dan lain-lain. Boleh lanjutkan lagi dari Mner ini bagaimana selanjutnya untuk pertumbuhan ekonomi yang ada di Indonesia? Ya, oke, saya lanjutkan sedikit tadi ya. Selain inflasi juga ada nilai tukar tadi saya katakan ya. Nah, nilai tukar saat ini kita kemarin itu ada di sekitaran, data terakhir kemarin itu ada sekitar 15.645. Artinya apa? Artinya bahwa ada investor mulai berpikir positif terhadap pasar modal Indonesia ya. Karena kemarin kita sempat ada di angka 16.000 sekian. Nah, sudah mulai masuk aliran modal asing ke Indonesia. Kemudian yang paling penting itu kepercayaan investor terhadap negara Indonesia mulai membaik. Ya. Jadi untuk masyarakat Indonesia dan pemirsa Kawanua, nggak usah takut ya, karena kepercayaan publik, kepercayaan asing ya, investor ya sudah mulai masuk ke Indonesia, aliran modal mulai masuk, dan dalam rapat Dewan Gubernur kemarin, Gubernur BI sudah mengatakan bahwa akhir tahun atau di tahun 2020 ini diharapkan ada di kisaran 15.000, dan ini cukup untuk aktivitas perekonomian dari satu negara ya, ada di sekitar 15.645. Kemudian faktor yang lain juga ada suku bunga. Ya, kalau kita bicara suku bunga, berarti ini ada kaitannya dengan BI rate, kemudian ada suku bunga kredit, ada suku bunga deposito ya. Kemarin itu BI masih mempertahankan di 4,5%.
Artinya bahwa suku bunga biasanya suku bunga deposito dan suku bunga kredit juga akan terkoreksi kurang lebih di sekitaran angka itu. Ya. Nah, kita tahu bersama kan kalau suku bunga ini atau BI rate ini naik, berarti itu ada kecenderungan itu untuk suku bunga deposito dan suku bunga tabungan juga akan naik. Nah, biasanya sektor real itu tidak bergairah. Kenapa? Karena suku bunga kreditnya tinggi. Orang akan cenderung lebih baik mendepositikan uangnya ke bank. Ya. Nah, biasanya itu karena peredaran uang terlalu banyak di pasar sehingga BI mengambil kebijakan seperti itu. Nah, biasanya sebaliknya kalau BI rate itu turun, maka suku bunga deposito dan kredit biasanya juga akan cenderung turun. Ya. Artinya apa? UMKM sektor real ini akan bergairah. Kenapa? Karena mereka akan cenderung pinjam doi di bank untuk menggairahkan sektor real UMKM-nya gitu ya. Karena apa? Karena BI melihat bahwa sektor real mulai tidak bergairah. Dia suntik sedikit dengan menurunkan suku bunga dan itu bisa menggairahkan sektor real. Kita tahu bersama bahwa pertumbuhan ekonomi Indonesia memang sekarang di triwulan kedua ya. Triwulan kedua ini memang kita agak turun gitu ya. Kita bicara pertumbuhan ekonomi. Di triwulan pertama kita kemarin datanya kita turun di triwulan pertama di 1, gitu ya. Kemudian diharapkan juga di triwulan ketiga kita masih di 1, juga ya. Kemudian kita mulai naik di triwulan keempat ya, dan kemarin Pak Gubernur BI mengatakan bahwa tahun depan kita akan cukup bagus pertumbuhan ekonomi kita karena aktivitas industri manufaktur mulai bergairah, kepercayaan pasar mulai naik lagi ke Indonesia ya. Nah, pertumbuhan ekonomi diharapkan bahwa di sepanjang tahun 2020 ini kita diharapkan tidak di bawah 2,3. Memang rendah ya dibanding tahun-tahun sebelumnya, dan ini mungkin yang karena memang kondisi sedunia memang seperti itu juga kan. Bahkan secara global pertumbuhan ekonomi itu negatif. Negatif ya. 2,8 negatif. Iya, minus 2,8 diperkirakan, terkoreksi kurang lebih 6% dari pertumbuhan ekonomi global periode sebelumnya gitu ya. Nah, tadi kan Ner bahas ada nilai tukar ya, nilai tukar rupiah. Kemarin orang takut jangan sampai orang ini jadi rupa krisis 98. Itu kira-kira memungkinkan atau enggak dengan kondisi begini? Justru menurut saya katakan bahwa tidak ya. Tidak usah panik, pasar tidak perlu panik karena otoritas perbankan dalam ini bank sentral memang fungsinya adalah untuk menjaga stabilitas sistem keuangan, di mana di dalamnya salah satu adalah melihat bagaimana nilai tukar saat ini sebanding nggak dengan kapasitas yang ada. Nah, saat ini kita ada di 15.645. Tadi saya katakan bahwa justru pasar atau investor mulai percaya lagi terhadap pasar Indonesia ya, dan aliran modal itu sudah mulai nampak, sudah mulai mengalir kembali ke Indonesia, dan diharapkan sepanjang 2020 ini kita ada di angka 15.000, dan itu cukup bagus dan cukup positif. Jadi pasar tidak perlu panik. Meskipun memang angkanya ini lebih tinggi daripada tahun-tahun sebelumnya. Pasti itu ya. Tapi memang itu terjadi sedunia berarti Kang Ner. Iya. Nah, tadi kan Ner juga bilang ya bahwa orang ini di Indonesia memang pertumbuhan ekonomi diharapkan berapa tadi Ner? Pertumbuhan ekonomi ya sepanjang 2020 diharapkan tidak lebih rendah dari 2,3. Itu tidak lebih rendah. Gubernur kemarin. Nah, dengan kondisi seperti ini kan Ner, boleh orang lihat banyak toko-toko tutup, pusat perbelanjaan tutup. Nah, selaku orang awam paling berpikir dulu doi yang terputar-putar di situ berarti kemana semua itu doi-doi? Apa ditahan di masyarakat atau bagaimana? Ya, ini juga ya pasti ditahan sementara ya, karena ada banyak toko ya, usaha tutup sementara karena ada physical distancing juga ya. Nah, ini juga sebentar. Kalau sudah mulai normal, saya percaya bahwa pasar akan mulai bergairah lagi, sektor real, UMKM mulai bergairah lagi, apalagi ada stimulus ekonomi yang diberikan oleh pemerintah yang di mana tertuang dalam Perpu nomor 1 tahun 2020 yang akan saya bahas sebentar. Tapi seberapa berpengaruh sebenarnya dengan kondisi misalnya masyarakat ini tidak lagi bekerja ataupun dirumahkan, kemudian juga UMKM tidak berjalan dengan baik, itu seberapa berpengaruh sebenarnya? Sebenarnya ada pengaruhnya ya. Kemarin Pak Presiden katakan bahwa perekonomian kita terkoreksi cukup dalam ya, baik untuk pembangunan itu sendiri maupun perekonomian secara nasional. Artinya bahwa pembangunan kita tidak jalan. Kemudian secara perekonomian nasional, dalam hal ini indikator pertumbuhan ekonomi kita agak menurun ya, terkoreksi cukup dalam. Tapi percayalah bahwa pemerintah kemarin sudah mengatakan lewat Perpu nomor 1 tahun 2020, kemudian ada instruksi dari Presiden ya,
namanya untuk refocusing dan realokasi untuk pemerintah daerah dalam hal ini provinsi, kabupaten dan kota ya, untuk mengalokasikan kembali anggaran-anggaran yang betul-betul menyentuh masyarakat yang kena dampak pandemik COVID-19 ya, untuk kegiatan-kegiatan yang berhubungan dengan rapat, kegiatan yang berhubungan dengan dinas luar dan lain sebagainya itu kita tangguhkan atau kita tunda dulu. Ada indikasi positif begitu ya di pasar modal dan investasi juga sudah mulai bergerak nilai tukar sudah mulai bagus. Tidak perlu dikhawatirkan, tidak akan terulang rupa tahun 98 krisis ekonomi. Nah tapi kira-kira Indonesia ini apakah butuh bantuan dari luar negeri atau seperti apa? Sebenarnya tergantung ya dari otoritas dari pemerintah dalam hal ini ya Kementerian Keuangan terkait. Nanti sebentar kan pemerintah akan melihat cadangan, kita juga melihat cadangan devisa kita yang yang kemarin itu ada di sekitar 121 miliar US dollar ya, yang kemungkinan juga sudah naik ke 125 US dollar karena kemarin kan ada penerbitan surat berharga negara global bond ya, dan itu diharapkan juga dalam minggu-minggu berjalan ini itu sudah bisa selesai proses administrasinya sehingga diharapkan bahwa cadangan devisa kita ada di sekitar 125 miliar dan ini cukup ya, cukup ya untuk import, untuk 125 miliar dolar. Iya, cukup juga untuk pembayaran hutang luar negeri pemerintah, cukup ya, karena kita ada angsuran untuk pembayaran hutang ya, dan ya cukup juga bagi otoritas perbankan kadang-kala untuk bisa mengintervensi pasar, ya, menjaga stabilitas sistem keuangan, ya, dan itu sudah diperhitungkan dengan matang oleh otoritas pemerintah, otoritas perbankan, dan otoritas keuangan di Indonesia. Nah, hal lain juga yang dilakukan oleh pemerintah adalah mengeluarkan Perpu nomor 1 tahun 2020. Itu adalah untuk semua anggaran itu untuk di COVID-19. Ada pengaruhnya ini, Mner? Iya. Jadi memang pertanyaannya mungkin ya, dampak COVID-19 terhadap perekonomian pasti sangat berdampak gitu ya, sangat berdampak. Tadi saya katakan bahwa pertumbuhan ekonomi kita terkoreksi cukup dalam ya. Di triwulan kedua ini kita di 1, padahal biasanya kita ada di 5, gitu ya untuk triwulan kedua ini. Kemudian triwulan ketiga juga masih di 1, ini perkiraannya. Kemudian diharapkan di tahun 2020 kita hanya akan bertumbuh tidak lebih rendah dari 2,3. Itu juga lebih rendah dibanding tahun-tahun sebelumnya ya. Cuma memang untuk pasar juga tidak terlalu takut karena pemerintah bekerja ekstra keras ya. Sinergitas antara pemerintah dalam hal ini kementerian terkait, kemudian atau otoritas perbankan dalam hal ini Bank Sentral, Bank Indonesia, kemudian otoritas keuangan dalam ini OJK, itu sudah mengatur sedemikian rupa untuk memberikan stimulus baik itu untuk perekonomian maupun untuk penanggulangan COVID-19. Kita tahu kemarin pemerintah baru saja mengeluarkan peraturan pemerintah pengganti undang-undang nomor 1 tahun 2020 ya, ada dana kurang lebih 400,51 triliun yang dialokasikan dari APBN. Kemudian ada instruksi juga dari pemerintah pusat untuk pemerintah daerah untuk melakukan refocusing dan realokasi anggaran daerah gitu ya. Nah, saya kembali ke tadi dalam Perpu nomor 1 tahun 2020 ada anggaran yang cukup besar di situ ya. Pemerintah mengatur sedemikian rupa supaya ekonomi tetap berjalan baik dengan tetap mengedepankan penanggulangan pandemi COVID-19 supaya segera cepat berakhir. Ada dana 75 triliun ya untuk perlindungan kesehatan. Di situ diperuntukkan untuk pengadaan ventilator, kemudian upgrade rumah sakit rujukan, ya, kemudian untuk untuk dokter ya, untuk insentif dokter karena mereka garda terdepan loh. Dokter, perawat, tenaga medis, administrasi rumah sakit, ya, itu semua dilakukan pemerintah agar supaya COVID-19 ini segera berakhir. Ya, kemudian juga ada anggaran 110 triliun ya untuk perlindungan sosial. Ini untuk ojek online. Tadi saya katakan kan ada sinergitas juga dengan otoritas keuangan OJK ya. Ini kan UMKM membayar kredit ya, taksi online untuk mobil-mobil kredit yang digunakan betul-betul untuk taksi online yang kena dampak dari pandemi COVID ini. Kemudian juga untuk pemegang kartu ini ya, kartu prakerja gitu ya. Itu semua teralokasi dalam 110 triliun. Besar dananya. Jadi bagi masyarakat kita tetap work from home, stay at home di rumah, study at home di rumah. Tapi percayalah bahwa pemerintah akan mengatur sedemikian rupa dan sudah mengatur sedemikian rupa untuk menanggulangi
menanggulangi COVID, kemudian ada stimulus ekonomi di situ. Kemudian ada anggaran 70,1 triliun juga. 70,1 triliun ini untuk stimulus industri. Ya, stimulus industri ini ada kebijakan fiskal, ada non fiskal. Jadi yang pemerintah betul-betul sudah mengatur. Yang terakhir ada 150 triliun untuk pemulihan ekonomi nasional. Jadi saya percaya pemerintah dengan strategi, dengan kebijakan yang sudah dibuat pasti bisa menanggulangi pandemi COVID-19 ini supaya cepat segera berakhir dan ekonomi akan segera pulih. Tadi di 70,1 triliun itu ada insentif fiskal yang diberikan oleh pemerintah. Dalam pajak ada PPh 21 ya dengan kriteria tertentu. Kemudian ada PPh 22 atas impor dengan kriteria tertentu. Kemudian ada PPh pasal 25 ya untuk kemudian pajak penghasilan badan dari 25% ke 22% ke 20%. 25% kemudian turun ke 20% di tahun 2020 dan 2021 dan di tahun 2022 itu ada di 20%. Artinya turun. Ini apa? Artinya supaya betul-betul pro industri, supaya industri bergairah, supaya industri tidak mati. Ya. Gitu. Kemudian industri yang paling terpukul juga industri pariwisata ini. Industri pariwisata juga ada stimulus-stimulus fiskal yang diberikan oleh pemerintah. Untuk stimulus non fiskal ada pengadaan barang juga di situ yang dilakukan oleh pemerintah. Jadi tidak usah takut bahwa pemerintah akan berupaya dan supaya COVID-19 segera berakhir dan ekonomi segera berangsur-angsur pulih. Yang diharapkan itu terjadi di akhir tahun dan kita akan betul-betul berjalan cepat itu di tahun 2021. Tapi dengan adanya angka minus ekonomi internasional 2,8% ini, ada pengaruhnya ke 150 triliun ini nih, benar? Saya pikir tidak ya, karena 150 triliun ini dialokasikan dari APBN. Memang kemarin data bahwa tahun 2020 kemungkinan pertumbuhan ekonomi global itu ada di kisaran minus 2,8 dan terkoreksi itu kurang lebih 6% dibandingkan dengan ekonomi global periode sebelumnya ya. Dan saya pikir bahwa pemerintah betul-betul, kan kemarin Presiden sudah katakan dan sudah menginstruksikan kepada Menteri Keuangan untuk segera, artinya bahwa 450,1 triliun kemudian instruksi kepada anggaran kepada daerah, kota dan kabupaten untuk refocusing dan realokasi untuk segera menyelesaikan administrasinya, untuk segera menyalurkan itu kepada betul-betul yang terdampak, betul-betul yang membutuhkan sebagaimana diatur dalam peraturan pemerintah pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2020 tersebut. Ya, perekonomian global saat ini mungkin menurun dan juga harus ada perhitungan yang cermat begitu ya untuk di tahun-tahun ke depan, bahkan juga dalam menghadapi COVID-19 ini. Nah, perhitungannya seperti apa dengan tadi dikatakan ada ratusan triliun yang akan dikeluarkan oleh pemerintah? Iya, memang data kemarin bahwa tadi saya katakan bahwa pertumbuhan ekonomi secara global ya, secara dunia bahwa kita turun di kisaran angka minus 2,8 atau terkoreksi kurang lebih 6% di periode sebelumnya ya. Kemudian juga kemarin untuk lingkup ASEAN juga ya, kemarin ada KTT ASEAN ya, ada KTT ASEAN dipimpin oleh Vietnam ya. Vietnam sekarang keketuaan ya. Vietnam adalah keketuaan KTT ASEAN ya, ASEAN. Kemarin juga ASEAN itu ada di kisaran 1%, tapi bertumbuh positif. Indonesia di kisaran 1, artinya sebenarnya pertumbuhan ekonomi di Indonesia ini cukup baik ya, cukup baik untuk menjamin kemampuan ekonomi ya, kemampuan ekonomi dalam hal ini dari Indonesia ya. Dan pemerintah sudah mengatur sedemikian rupa agar supaya pemulihan ekonomi itu bisa berangsur cepat ya, walaupun di tengah pandemik pandemik COVID-19 gitu ya. Artinya bahwa pandemik COVID-19 teratasi dengan cepat, kita bisa memutus mata rantai virus ini dengan cepat. Dan kemarin dikatakan bahwa kita diharapkan di bulan-bulan Juni, Juli ada prediksi-prediksi ya, Juni, Juli kita sudah bisa selesai atau dengan virus COVID-19 dan kita mulai membangun kembali ekonomi. Pemerintah sudah mengalokasikan dana 405,1 triliun. Itu anggaran cukup besar, belum termasuk yang tadi realokasi dan refocusing anggaran-anggaran yang ada di daerah gitu ya. Nah, ini cukup besar dan semua saya pikir sudah teralokasi di dalamnya ya. Yang terdampak ojek online misalnya sudah teralokasi di situ dalam 110 triliun ya untuk perlindungan sosial. Kemudian untuk taksi online itu sudah termaksud juga dalam 110 triliun. Kemudian untuk angsuran UMKM dan lain sebagainya itu sudah diatur juga dalam OJK ya, dalam peraturan OJK kemarin sudah termaksud juga di situ. Kemudian untuk stimulus
manufaktur atau stimulus industri itu sudah tertata juga dalam anggaran 70,1 triliun, dan saya pikir benar-benar pemerintah bertujuan agar supaya ekonomi cepat pulih ya. Kemudian ada insentif-insentif yang diberikan juga untuk UMKM yang betul-betul terdampak. Kemudian ada kebijakan fiskal, ada kebijakan non fiskal dan lain sebagainya yang saya pikir pada akhirnya bisa memulihkan ekonomi dengan cepat. Di sisi yang lain COVID-19 bisa segera berakhir. Sektor apa Pak yang harus dinaikkan ataupun dilihat oleh pemerintah ini untuk menaikkan pertumbuhan ekonomi di kondisi COVID-19? Ya, kemarin pemerintah juga minta juga sektor informal juga yang terdampak itu segera langsung bisa menerima bantuan ya. Kemarin pemerintah sudah menginstruksikan kepada Menteri Keuangan Sri Mulyani agar supaya proses administrasinya bisa cepat gitu ya, supaya betul-betul sektor informal yang kena dampak itu bisa langsung memperoleh atau mendapatkan apa yang sudah ditata atau sudah dialokasikan oleh pemerintah. Jadi intinya adalah pemerintah bekerja keras ya, Presiden Jokowi bekerja keras, pemerintah daerah lewat Gubernur Oli Dondo Kambe, kemudian pemerintah kota, pemerintah kabupaten bekerja keras agar supaya di sisi yang lain COVID-19 segera berakhir, kemudian pemulihan ekonomi akan segera berangsur-angsur normal dan kita mulai bertumbuh lagi secara positif. Cuman kalau ini terjadi berkepanjangan Mer, sepanjang tahun 2020 ini, seberapa kuat negara boleh jamin torang ini rakyat Indonesia? Iya, oke. Pertanyaan yang bagus ya dari Regina dan Kristi ya. Memang ada beberapa skenario, Kemarin aja Bank Sentral memberikan skenario untuk inflasi apabila COVID ini sampai Juni-Juli, kemudian skenario kedua apabila sampai bulan September dan lain sebagainya. Tapi percayalah bahwa pemerintah sudah mengalokasikan dan sudah memikirkan dengan matang agar supaya pandemi COVID betul-betul itu bisa selesai secepatnya dan di sisi yang lain pemulihan ekonomi bisa berangsur-angsur bisa cepat pulih kembali. Dan tadi saya katakan bahwa cadangan devisa kita ada di sekitaran 121 atau mungkin saat ini sudah 100 miliar US dollar. Dan ini cukup ya. Cukup untuk kebutuhan impor ya, kemudian untuk pembayaran angsuran negara, kemudian untuk intervensi ya otoritas perbankan dalam hal ini pasar ya dan lain sebagainya. Jadi saya pikir negara dalam keadaan cukup ya, dan pemerintah lewat dalam hal ini kementerian terkait benar-benar akan memikirkan kebijakan-kebijakan yang betul-betul untuk pemulihan ekonomi, dan ada Kementerian Kesehatan juga ya akan betul-betul memikirkan bagaimana agar supaya COVID-19 ini bisa cepat teratasi. Kemudian ada otoritas perbankan dalam hal ini BI dan ada otoritas keuangan dalam hal ini OJK. Sinergitas antara pemerintah, otoritas perbankan dan otoritas keuangan betul-betul sangat diharapkan. Dan itu sudah terlihat ya, dan pada akhirnya sebentar akan betul-betul ini kita cepat pulih. Di sisi yang lain COVID-19 bisa selesai. Itulah sehingga mari stay at home, kita bekerja dari rumah, kita belajar dari rumah, jangan dulu kita keluar rumah untuk hal yang tidak penting. Ya, demikian. Memang luar biasa kan ini COVID ini, tidak perlu perang dagang, perang dunia, perang dunia ketiga ini memang meluluhlantahkan seluruh dunia hanya dengan virus yang DP ukuran 1/berapa milimeter ini ya Mener. Nah, kira-kira setelah dari COVID ini Indonesia akan tumbuh berapa persen Ner untuk pertumbuhan ekonominya? Iya. Diperkirakan ya. Iya. Kemarin ya dalam rapat Dewan Gubernur ya yang berlangsung atau berakhir kemarin ya hari Selasa itu kita di triwulan keempat kita sudah mulai bagus ya. Kita ditargetkan bertumbuh di sekitaran 2,3% ya. 2, sekian persen, dan di tahun sepanjang tahun 2020 tidak kurang dari 2,3. Artinya bahwa di tahun depan aliran modal mulai masuk ke pasar, kemudian pembangunan ekonomi mulai bergairah kembali dan kepercayaan investor terhadap Indonesia semakin baik, dan di tahun 2021 kita akan berlari kembali, kita akan berlari kencang dengan pembangunan ekonomi, dengan pertumbuhan ekonomi yang positif, yang baik. Di sisi yang lain inflasi yang terkendali, nilai tukar yang semakin baik ya, kemudian juga suku bunga yang betul-betul sebentar kita lihat keadaan apakah betul-betul kita mau naikkan atau turunkan tergantung dari keadaan
keadaan pasar waktu itu, apa kita mau menggairahkan sektor real dan lain sebagainya. Itu tinggal kita akan lihat sebentar ya. Oke. Tadi Mner Franky bilang inflasi cukup terkendali ya. Ini di Indonesia sekali. Karena apa? Malah inflasi terkendali. Bukannya ekonomi lagi memburuk, harusnya inflasi lagi naik jahat-jahat ini Mner. Iya. Bagus ya pertanyaan dari Regina dan Kristi ya, kenapa inflasi cukup terkendali ya, malah turun ya. Kalau kita ambil data month-to-month kemarin ya, itu ada di kisaran 0,1 di bulan Maret ya, malah turun. Di bulan Februari itu 0,28 kalau kita salah ya, itu malah turun. Kenapa? Mungkin masyarakat bertanya ya, kenapa inflasi terkendali padahal pertumbuhan ekonomi kita turun gitu ya. Karena sekarang kan orang tinggal di rumah gitu ya, sehingga kebutuhan masyarakat hanya untuk kebutuhan pokok saja. Orang tidak berbelanja besar-besaran, sehingga kecenderungan naiknya harga pasar secara umum di pasar itu tidak terlalu nampak. Paling 1-2 item saja ya, 1-2 item sih oke, masih bisa ditolerir ya. Tapi secara keseluruhan inflasi terkendali sehingga daya beli masyarakat bisa dipertahankan. Ya, masyarakat bisa memenuhi kebutuhan pokoknya dari rumah saja, sehingga produktivitas masyarakat walaupun work from home, study from home itu bisa tetap ada. Bulan-bulan di muka masih akan tetap terkendali. Tidak perlu khawatir ya, jangan sampai terjadi ada kepanikan sehingga masyarakat mulai stok beras dan lain sebagainya. Tidak perlu khawatir karena pemerintah betul-betul menjaga stok beras, stok kebutuhan pokok yang ada. Kemarin kita lihat ya, Presiden itu betul-betul menginstruksikan kepada daerah bahwa untuk menjaga ketersediaan kebutuhan pokok di daerah agar supaya bisa bertahan untuk beberapa bulan ke depan, sehingga kebutuhan pokok dari masyarakat itu bisa terjaga dan tidak terjadi inflasi. Oke, jadi di setengah ekonomi yang seperti ini apa yang harus kita lakukan, khususnya bagi orang-orang yang mungkin dirumahkan dari pekerjaan-pekerjaan? Oke, kita supaya tetap produktif gitu ya. Memang banyak yang terdampak itu sektor informal gitu ya. Untuk ojek online, taksi online. Mungkin kita bisa mengerjakan hal-hal atau memproduksi produk-produk secara online gitu ya, sehingga kita tidak bersentuhan dengan konsumen, sehingga tetap terjaga physical distancing-nya gitu ya. Kita bisa menjual online atau kita bisa memproduksi tadi dikatakan ya masker agar supaya konsumen atau masyarakat yang membutuhkan masker bisa terpenuhi. Di sisi yang lain kita bisa memperoleh pendapatan dari produksi yang kita lakukan dan tetap produktif kita di rumah ya, kita tetap terjaga walaupun kita dirumahkan, dan pemerintah akan tetap memberikan stimulus fiskal, stimulus non fiskal yang tertata dalam anggaran tadi saya katakan 70,1 triliun untuk stimulus industri dan 110 triliun untuk penanggulangan dampak aspek sosial gitu ya. Nah, kira-kira benar kalau orang-orang yang banyak sekarang di rumah berpikir kita mau suka jual makanan misalnya, itu kira-kira bagus atau enggak di tengah kondisi begini? Untuk kondisi saat ini bisa saja, tapi paling bagus itu hanya untuk take ya and buy gitu ya. Artinya bahwa beli dan ambil gitu online, ya, tidak makan di tempat. Berarti online ya, kita kembali ke tadi saya katakan atau Kristi katakan online gitu ya. Bisa ya untuk menambah omset, ada UMKM ya, sektor real ya, kita bikin usaha kantin, makan, karena itu kan kebutuhan pokok masyarakat kan, apalagi masyarakat tinggal di rumah. Supaya bisa memenuhi kebutuhan dari rumah tangga. Akan tetapi yang paling bagus yaitu buy and take, artinya beli, ambil, tidak makan di tempat, agar supaya tidak terjadi kerumunan orang gitu, sehingga physical distancing dan social distancing itu bisa terjaga, sehingga kita bisa langsung bisa memutus penyebaran pandemi COVID-19 ini sesuai dengan harapan kita bersama. Jadi walaupun ekonomi Indonesia sedang turun, tapi kita tetap bisa bertahan begitu. Benar. Yang pasti Indonesia bisa ya, ini mau lewati ini pasti semua bisa ya. Percayalah bahwa pemerintah pasti akan mengatur dengan baik ya. Dan kita sebagai masyarakat dengar instruksi pemerintah, stay at home, work from home, study at home ya, supaya betul-betul target pemerintah COVID-19 bisa selesai, pemulihan ekonomi bisa berjalan sesuai dengan target dari pemerintah, dan kita bisa bangkit, pertumbuhan ekonomi kita bisa bagus kembali di triwulan keempat dan tahun 2021. Tapi kalau bisa diprediksikan ekonomi Indonesia ke depannya nanti, pertumbuhan apa yang akan lebih meningkat begitu setelah COVID ini? Apakah orang mungkin jalan-jalan begitu, liburan? Itu dari sektor, bisa saja dari sektor pariwisata juga ya. Jadi kemarin kan Sulawesi Utara ya, salah satu
sektor adalah pariwisata. Kembali mulai terbuka ya. Kalau umpamanya sudah berjalan baik ya, pandemi Covid sudah diputus, sudah selesai dengan pandemi ini, aliran wisatawan mulai masuk kembali ya, kepercayaan investor mulai masuk lagi ke daerah, secara nasional juga mulai masuk, pertumbuhan ekonomi mulai bagus di triwulan keempat, dan 2021 kita pembangunan ekonomi kita mulai bagus, pertumbuhan ekonomi bagus, inflasi tetap terjaga dan terkendali, nilai tukar kita tetap bagus ya di 15.000 kemarin dalam rapat Dewan Gubernur ya Pak Peri mengatakan. Kemudian aktivitas manufaktur juga mulai bergairah ya, karena bicara aktivitas manufaktur ini kan berhubungan dengan ekspor tadi ya. Kita katakan ekspor mulai bagus, mulai lancar kembali, dan pada akhirnya pertumbuhan ekonomi kita mulai bagus dan bertumbuh positif kembali. Oke, baik. Itu yang kita harapkan bersama begitu. Orang harapkan bersama semoga ini pandemi cepat berlalu supaya semua boleh berjalan seperti dulu lagi ya. Ini orang-orang mungkin so rindu untuk berbelanja ini. Bahkan ada di sosial media ada orang yang so kesurupan, suka mau keluar katanya setelah lama di rumah. Tapi yang pasti sekarang ini dengar juga anjuran pemerintah ya. Tapi Rupa tadi benar bilang, enggak usah panik karena Indonesia masih boleh melewati ini semua. Betul sekali. Tapi ada anggaran yang cukup yang disediakan juga. Anggaran masih cukup, tapi orang mesti patuh. Kalau orang tidak patuh bagaimana? Ini dia, ini mata rantai Covid mau putus. Makasih banyak Mner atas waktunya, penjelasannya. Terima kasih Regina. Orang dua ini dengan pemirsa di rumah sudah dapat kuliah umum gratis ya ini. Orang semua pamit undur diri sobat Kawanua. Kita Regina, kita Kristi, Kawanua TV, Torang PTV, sampai torang boku dapat ulang. Sampai jumpa.